tapi pengen dibekam karena otakku sering sakit di bagian ubun-ubun sampai pengen kupalu atau cungkil rasanya. Pertama, jangan dipalu dan dicungkil kepalanya. Kalau misalnya Anda melakukan itu, sama aja Anda bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Faisal Nasution, owner Klinik Bekam Zain Nasution. Hari ini saya akan menjawab sebenarnya bukan beberapa sih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar YouTube saya. Oke, selanjutnya ini ada dari BK Official. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Agar bekas bekam tidak nampak gimana ya akhi? Saya kalau dibekam atau dibekam bekasnya suka hitam-hitam. Jadi bekas bekam itu bisa hilang sekitar 5-10 hari atau bisa 3-7 hari. Nah, kalau misalnya perihal ada yang hitam, ada yang merah, ada yang enggak berbekas, itu tergantung kulit. Jadi ya bekamnya kan sama gitu, prosesnya juga sama, jadi kulitnya saja yang membedakan. Jadi itu bisa warnanya seperti itu. Bisa juga kondisi tubuh, karena di situ memang bagian yang sakit, jadi reaksi yang dimunculkan juga seperti itu. Jadi jangan khawatir, itu tidak bermasalah selagi cara dan prosesnya benar, maka tidak bermasalah, tidak usah khawatir. Dari Hiroshima-san, kalau di bagian kepala bagaimana caranya? Apa harus digundul? Untuk bekam bagian kepala itu bagian rambutnya itu harus dihilangkan, digundul lebih tepatnya, digundul seukuran cup yang cocok, yang pas, yang mau digunakan untuk bekam. Kalau misalnya ukurannya segini, ini untuk ubun-ubun, berarti yang dibundari sekitaran situ. Jangan semuanya, karena kita yang mau dibekam kan bagian di sini, bukan semuanya. Rohaidi Ramli, sakit nggak? Tapi ingin dibekam karena otakku sering sakit di bagian ubun-ubun sampai pengen kupalu atau cungkil rasanya. Pertama, jangan dipalu dan dicungkil kepalanya. Kalau misalnya Anda melakukan itu, sama aja Anda bunuh diri. Yang kedua, kalau di daerah kepala ya, karena kita kan kayak merasakan langsung gitu di kepala kita, lebih terasa gitu ya, pasti terasa, tapi tidak terlalu sakit, bisa ditahan. Bagus kalau misalnya kita sadar bahwa kalau kita ada sesuatu yang sakit di bagian kepala, kita menggunakan terapi bekam itu adalah langkah yang cukup tepat dan bagus. Saya beberapa kali membekam orang bagian kepala dan respon ataupun reaksi mereka rata-rata positif. Mereka sangat merasa energik dan luar biasa, merasa enak gitu, karena ada hal-hal yang sudah hilang dari kepala dia, sakit kepalanya, pusingnya, dan semuanya. Ada dari Empit Fitria, maaf sebelumnya, bekam itu buat penyakit apa aja? Bekam itu untuk semua penyakit. Jelaskan semuanya. Dari Jai Putra Sunda, maaf yang jadi pertanyaan saya, darahnya itu dikemanain? Mungkin ini pertanyaan banyak orang juga ya. Darahnya itu dibakar supaya tidak menjadi pencemaran, digunakan orang, disalahgunakan, itu dibakar. Kayak saya kalau misalnya habis ngebekam, darahnya kalau misalnya bisa saya bawa. Kalau pasiennya bilang udah darahnya di sini aja, ya udah. Tapi lebih banyak, hampir 79 bahkan hampir 88% saya selalu bawa darah kotor punya pasien yang mana saya bekam di rumahnya. Dari Anissa Ismayanti, kalau saya sih nggak ngerasa sakit, malah kayak mau tidur setiap lagi bekam. Nah, ini mungkin efeknya. Jadi orang yang habis dibekam itu daya kantuknya itu naik, sehingga orang yang di sisa-sisa akhir dibekam biasanya ketiduran, biasanya tidur.
Dari Cici Wardani, di tahap pembiaran itu dilakukan berapa menit? Jadi Bekam ini kalau yang belum tahu itu ada 5 sampai 6 proses kayaknya. 5 ya. Yang pertama itu penyedotan, yang kedua itu pembiaran, disedot kemudian dibiarkan selama 10 menit, kemudian penusukan, ditusuk dengan pena lancet, kemudian pembiaran lagi, dibiarkan selama 10 menit, kemudian yang ketiga itu pembersihan. Jadi 5 saja. 5 dan bisa 7 dengan apa tadi yang terakhir ya, pembersihan, kemudian ditarik lagi, pembiaran lagi, kemudian dibersihkan lagi 7.